Air and Water Stat, yang artinya Departemen Lalu Lintas dan Perairan. Tapi orang-orang zaman dahulu tuh sulit menyebutkan nama aslinya, jadi yang mereka lihat ada satenya disebutlah gedung sate, padahal ini tuh penangkal petir. Gedung Fungsinya sate ya. Gedung sate itu dibangun oleh 2.000 pekerja pribumi dan 150 pemahat kayu dan batu dari Cina. Dibangunnya itu di tahun 1920 sampai 1924. Nah, yang ada buletan yang ada di penangkal petir itu ada berapa butir sih kira-kira? 7 gitu. Hitung dulu. Boleh hitung dulu, ada 6. Ada yang tahu nggak kenapa 6? Karena 6 sekian gulden apa itu? Oh iya betul, karena melambangkan biaya pembangunan, yaitu 6 juta gulden. Gulden adalah mata uang Belanda yang jika dirupiahkan sekitar 462 miliar pada saat itu. Nah, selanjutnya, kenapa bisa mahal? Karena bahan-bahan bangunan yang ada di gedung sate itu impor, jadi mahal, seperti semen Portland dari Inggris. Lalu besinya juga ini dari Swedia, tetapi ada yang dari Indonesia, yaitu tanah dan batu dari Gunung Maklayang, Kalimantan. Disebut juga kayu besi karena semakin terkena air ini semakin kokoh. Nah, ini juga dokumentasi ketika para pribumi mengambil satu persatu batu dari Gunung Maklayang. Ini sengaja dikikis nih kakak-kakak. Tembok sate ini. Nah, kenapa tembok di gedung sate itu dibuat dalam 1 sampai 1,5 meter? Karena Bandung itu dikelilingi pegunungan, jadi rawan untuk bencana. Maka dari itu temboknya itu dibangun dalam 1 sampai 1,5 meter. Nah, ini sengaja dikikis untuk melihat kedalamannya. Boleh dilihat dulu. Dikikis. Nah, ada yang ingat nggak batunya dari gunung mana tadi? Malaya. Dari gunung Malaya. Ya, benar. Nah, kita lanjut ke sini yuk. Aku perhatikan. Nah, ini adalah sirine yang ditempatkan di menara gedung sate. Jadi pada saat itu tuh ini dinyalakan dan bisa terdengar sejauh 40 km hingga Cianjur, Purwakarta, Subang, Sumedang, Cicalengka. Kenapa bisa terdengar sejauh itu? Karena pada saat itu gedung sate adalah gedung tertinggi di Bandung. Dan ada aturan bahwa bangunan lain tidak boleh melebihi dari gedung sate hingga batas ininya nih Kak. Nah, jadi kalau ada yang boleh melebihi, tapi kalau sekarang kan udah banyak yang lebih tinggi, apartemen, hotel, bangunan. Jadi terdengar itu kurang lebih hanya sampai alun-alun saja. Ini mati. Mati. Nah, dinyalakan itu, sirinenya ini dinyalakan ketika ada serangan militer, atau kalau sekarang ini ketika memperingati 17 Agustus dan 3 Desember. 3 Desember itu adalah Hari Bakti PU. Nah, kita ke sini. Jadi pada saat itu tuh gedung sate itu diserang oleh tentara Gurkha dan Nika. Ada 21 pemuda yang mempertahankan gedung sate. Mereka hanya bermodalkan 1 senjata dan juga 6 peluru. Kira-kira menang nggak ya? Enggak, betul, nggak menang. Dan mereka tuh luka-luka cukup parah yang 14 orang, dan 7 lainnya ditemukan hanya kerangkanya saja, yaitu Mukhtaruddin, Suhodo, dan juga Didi Hardianto. Beliau ditemukan di halaman gedung sate, dan ketika ditemukan kerangkanya saja langsung dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan. Nah, untuk cerita lebih detail ya, kita bakalan nonton film. Ayo. Enggak, kamu nggak sabar. Apa sih? Kira-kira menang nggak ya? Menang ya? Betul, nggak menang. Dan mereka tuh luka-luka cukup 1,5 meter karena Bandung itu dikelilingi pegunungan, jadi rawan untuk bencana. Maka
maka dari itu temboknya itu dibangun sedalam 1 sampai 1,5 meter. Nah, ini sengaja dikikis untuk melihat kedalamannya. Boleh dilihat dulu. Nah, ada yang ingat nggak? Itu tuh ini dinyalakan dan bisa terdengar sejauh 40 km hingga ke Cianjur, Purwakarta, Subang, Sumedang, Cicalengka. Kenapa bisa terdengar sejauh itu? Karena pada saat itu gedung sate adalah gedung tertinggi di Bandung. Dan ada aturan bahwa bangunan lain tidak boleh melebihi dari gedung sate hingga batas ininya nih Kak. Nah, jadi gak ada yang boleh melebihi. Tapi kalau sekarang kan udah banyak yang lebih tinggi, apartemen, hotel, bangunan. Jadi terdengar itu kurang lebih hanya sampai alun-alun saja. Boleh dinyalain nggak kak? Ini mati. Mati. Biar Nah, upayanya adalah membangun jalan raya pos atau Jagroti Postweek sepanjang 1000 km dari Anyar hingga Panarukan. Lalu betul. Jadi mahal seperti semen Portland dari Inggris. Lalu Arsitektur timur dan barat yang harmonis. 1 abad menjadi saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. bukan tutupan, dicoret deh. Dicoret. Apaan? Ini video. Dan dicoret kalau Lagi ngapain? emang boleh seperti ini. Bisa nggak Kak? Bisa nggak? Diduain gitu. Jangan gitu dong, jangan diduain. Bingung.